Selamat pagi dan shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali pada awal minggu yang baru ini. Dan saya berharap saudara-saudara tetap dalam berkat Tuhan senantiasa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lewati bersama Tuhan. Dan mengawali hari-hari pada sepanjang minggu ini, kami mohon pimpinan Tuhan melalui firman-Mu. Cerahi hati kami, agar kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema minggu ini, mujizat melalui iman dan doa. Teks saya kutip dari Yosua pasal 10, ayat 6 hingga ayat yang ke-14. Saya membaca sebagian saja. Demikian firman Tuhan. Yosua berkata di hadapan orang Israel, "Matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari, dan bulan pun tidak bergerak. Belum pernah ada hari seperti itu, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Yosua 10, ayat 12 dan 13. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, peristiwa yang sangat spektakuler ini terjadi melalui iman dan doa. Iman yang diekspresikan melalui doa dan kata-kata yang otoritatif menghasilkan mujizat yang menakjubkan dan melampaui penalaran. Dan hanya Tuhan, Allah Israel satu-satunya, yang sanggup melakukannya sebagai penghargaan terhadap iman seorang anak manusia yang bernama Yosua. Latar belakang dari apa yang diucapkan Yosua ini, yakni bangsa Israel sedang berperang melawan koalisi 5 raja orang Amori dengan tentaranya. Yosua memimpin pertempuran ini dengan meyakini janji Tuhan yang disampaikan kepada dirinya. "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu." Yosua 10 ayat 8. Dalam situasi yang kritis ini, berdasarkan janji Tuhan tersebut, Yosua dengan berani memohon secara implisit agar siang hari diperpanjang supaya ia dapat meraih kemenangan sepenuhnya. Sebab kalau hari sudah gelap, musuh dapat lolos dan menyembunyikan diri. Kemudian dengan iman yang berotoritas, Yosua memerintahkan matahari dan bulan berhenti. Inilah perkataan iman. Perkataan iman Yosua merupakan deklarasi iman yang berani yang menghasilkan mujizat. Iman juga dapat diekspresikan melalui doa. Dalam pergumulan untuk mengalahkan dan menumpas koalisi 5 orang Raja Amori, Yosua terlebih dahulu mempercakapkan dengan Tuhan situasi yang ia hadapi saat itu. Untuk menghabisi mereka, ia membutuhkan waktu siang yang lebih panjang. Setelah memperoleh keyakinan melalui doanya, ia berkata di hadapan orang Israel, supaya matahari dan bulan berhenti bergerak. Yakobus mengingatkan kita bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Sebelum Yosua mengekspresikan imannya melalui kata-kata, ia terlebih dahulu mengekspresikannya melalui doa. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Yosua tidak mengenal Yakobus, tetapi prinsip doa yang disampaikannya tidak berbeda dengan Yakobus, yakni menghampiri Tuhan dengan keyakinan sepenuhnya dan menghampiri Tuhan dengan hati yang bersih. Dan sesudahnya, Yosua memerintahkan matahari dan bulan untuk berhenti. Doa dan iman Yosua didengar dan dihargai oleh Tuhan. Demikian juga iman dapat pula diekspresikan melalui perkataan. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat yang ke-6.
Yosua orang yang beriman. Demikian pula, Yosua orang yang berkenan kepada Allah, sehingga Allah memilihnya untuk melanjutkan rencananya memberikan tanah perjanjian kepada Israel. Perkataan imannya yang didasarkan pada janji Tuhan merupakan deklarasi iman yang berani dan penuh percaya kepada Allah. Upah imannya, 5 raja orang Amori dan tentaranya dibinasakan Yosua dan Israel. Apa sih kata-kata iman yang berotoritas itu? Inilah gaya bicara Yosua yang penuh keyakinan kepada Tuhan, tidak ragu-ragu, tegas dan berwibawa kepada sesuatu yang ia perintahkan dan akan terjadi. Yosua berani mengucapkan kata-kata yang spektakuler ini karena, satu, Tuhan menjanjikan pada dirinya kemenangan Israel atas 5 raja Amori. 2, ia tidak asing dan mengenal Dia yang menjanjikan kemenangan ini. 3, ia terlebih dahulu berbicara kepada Tuhan dan kemudian baru memerintahkan matahari dan bulan berhenti untuk memperpanjang waktu siang. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, beberapa tahun silam, saya bersama seorang sahabat dari Bandar Lampung, yakni Pendeta Stefanus Wartoyo, diutus untuk mengikuti suatu pelatihan dan pelayanan di ibu kota India Barat, Pune, selama 5 minggu. Jadwal pelatihan sangat padat. Ini mengingatkan masa muda kami ketika melayani para mahasiswa. Pagi hingga siang belajar di kelas, sebelum makan siang hingga malam di kampus. Weekend, evaluasi bersama pelatih. Ini berlangsung selama 1 tahun. Di India, hanya 4 minggu dengan target para profesional dan pebisnis. Kesulitan memang berbeda secara signifikan. Sejak muda hingga sekarang, Tuhan terus membentuk kami menjadi pelayan Tuhan yang tangguh dalam menghadapi situasi dan kondisi ekonomi serta medan pelayanan yang dinamis. Sepulang pelatihan dari India, pesawat tiba dan transit di Changi Airport, Singapura, pukul 5 dini hari waktu setempat. Dan ada informasi bahwa pesawat tidak bisa lanjut ke Jakarta. Sementara saya mencari hotel, Pendeta Stefanus berbicara kepada saya, "Mas, saya akan telepon adik ipar saya. Kita menginap di rumahnya saja," usulnya. Akhirnya ia menghubungi adik iparnya, dan kami dijemput langsung dibawa ke rumahnya. Pagi pukul 7, mereka ke kantor, dan kami istirahat. Sore harinya, kami keluar rumah, dan pukul 19.30 waktu setempat kami pulang. Pukul 8 malam, kami berempat makan malam bersama. Usai makan malam, kami berempat berbincang-bincang di ruang tamu. Kemudian saya bertanya, "Sudah berapa lama kalian menikah?" "Nyaris 7 tahun, Pak Pendeta," jawab sang istri. "Tetapi belum diberkati dengan anak-anak. Kami berdua saat ini masih di bawah pengawasan dokter," katanya. "Kami sudah pesimis dan putus asa," keluh mereka dengan nada sedih. Kemudian saya memberikan nasihat-nasihat dari firman Tuhan, dan saya mengingatkan Yakobus 5 ayat 16b, bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan saya menekankan, hampiri Tuhan dengan penuh percaya dan jangan meragukan firman-Nya. Hampiri Tuhan juga dengan hati yang bersih, dan jangan ada kepahitan terhadap siapapun di hati kalian berdua. Kemudian saya menambahkan pengalaman melayani sepasang suami istri yang sudah 13 tahun mandul. Tuhan berkenan memberkati seorang anak laki-laki, dan mereka memberi kehormatan agar saya yang memberikan nama pada anak mereka. Tiba-tiba istri memotong dan berkata pada suaminya, "Mas, Tuhan pasti berkati kita dengan anak-anak. Kalau yang 13 tahun saja Tuhan berkati, pasti Tuhan juga berkati kita." Serunya dengan gembira. Inilah ekspresi iman dan pengharapan mereka. Kami bertiga menyahut bersamaan, "Amin, haleluya."
Kemudian saya akhiri dengan doa permohonan dan berkat untuk mereka. 4 bulan kemudian, saya peroleh kabar gembira dari Singapura bahwa sang istri dinyatakan positif hamil. Puji Tuhan. Ketika suatu saat kami berada di Singapura, saya telepon mereka, dan dengan sukacita mereka memberi kabar bahwa Tuhan telah memberkati mereka dengan 2 orang anak. Iman dan doa menghasilkan mujizat. Bagaimana dengan saudara? Ada beberapa hal yang kita dapat terapkan. 1, jangan batasi Tuhan dalam doa-doa saudara. 2, percayai Tuhan bahwa Ia mendengar dan menjawab doa. 3, ekspresikan iman saudara dengan doa dan kata-kata. 4, ketika saudara menghadapi masalah, ingat bahwa Tuhan berperang bagi saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang telah kami terima melalui renungan dan kesaksian. Berkati kami dengan iman dan doa yang dapat menolong kami mengatasi permasalahan-permasalahan yang sulit yang sedang kami hadapi. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kini terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.